Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita mendapatkan kenikmatan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Selamat datang anak-anakku di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga kalian semakin hari semakin suka dan semakin paham dengan materi yang kita pelajari. Oke, hari ini kita akan membahas tentang produk awetan dari bahan nabati dan hewani. Apa saja produk makanan awetan dari bahan nabati? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video. Baik, itu tadi adalah contoh dari produk makanan nabati dan hewani. Sekarang kita ke pengertian dari makanan awetan. Makanan awet adalah makanan yang tahan lama. Kemudian pengertian dari makanan awetan, baik dari bahan nabati atau hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati atau hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik. Baik menggunakan pengawet sesuai kriteria BPOM maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Bahan pangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pangan nabati dan hewani. Apa yang harus dilakukan oleh calon wirausaha terhadap potensi sumber daya di Indonesia? Kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia itu adalah daerah yang potensial sumber daya alamnya, baik itu sumber daya nabati maupun sumber daya hewani. Sekarang kita akan membahas dulu tentang bahan pangan dari nabati. Bahan pangan dari nabati dibedakan menjadi dua, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk sayur-sayuran itu ada dua klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan bagian tanaman, yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuh. Kalau berdasarkan bagian tanaman, di sini ada tanaman yang dimanfaatkan untuk sayuran, misalnya bagian akar. Nah, kalau bagian akar misalnya wortel. Ya, wortel itu kan umbi akar. Kemudian kalau bagian batang, ini misalnya kentang. Nah, kentang itu juga merupakan umbi batang. Jadi bagian batangnya yang digunakan. Kemudian untuk daunnya, kalau daunnya itu adalah sayuran hijau. Kita bisa tahu misalnya bayam, kangkung, dan sebagainya. Kalau dari buahnya misalnya kita memanfaatkan labu siem, nangka muda, atau sayur pepaya muda. Kemudian kalau bunganya, misalnya kita menggunakan bunga turi, ya, atau brokoli itu juga termasuk. Lalu kita berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu sayuran iklim panas atau tropis dan sayuran iklim sedang atau subtropis. Untuk contohnya ini, cabai dan terong merupakan contoh dari sayuran iklim tropis. Selada, wortel,
Ya, selada, wortel, kol, dan jamur itu merupakan sayuran iklim subtropis. Kemudian untuk buah, itu klasifikasinya berdasarkan iklim tempat tumbuh. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah buah-buahan iklim panas atau tropis dan buah-buahan iklim sedang atau subtropis. Untuk yang iklim tropis contohnya adalah nanas, pepaya, pisang. Kalau yang subtropis contohnya jeruk, apel, dan anggur. Untuk bahan pangan yang kedua adalah dari hewani. Nah, ini ada 4 contoh besar bahan pangan hewani. Yang pertama adalah daging, baik itu sapi, daging kambing, domba, unta, dan sebagainya. Yang kedua ikan, apapun jenis ikan ya, maupun seafood. Terus yang ketiga adalah telur asin. Yang keempat, susu. Berbagai jenis wirausaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia bisa menjadikan alternatif dalam pemilihan ide bagi calon wirausaha. Jenis wirausaha ini disesuaikan dengan banyak hal, baik keahlian, minat, dan kesukaan, maupun berdasarkan ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya, serta peluang yang ada. Persoalan mencari ide wirausaha seringkali menjadi masalah utama bagi calon wirausahawan. Banyak orang yang mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai usaha sendiri, tetapi tak kunjung juga menemukan ide wirausaha yang sesuai. Padahal, ide wirausaha bisa diperoleh dari mana saja dan apa yang kita lihat di lingkungan sekitar. Apa yang kita dengar sehari-hari, melihat potensi diri sendiri, mengamati lingkungan, sampai meniru wirausaha orang lain yang sudah sukses. Intinya, ide wirausaha bisa dipilih dan upaya pemenuhan apa yang dibutuhkan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, termasuk kewirausahaan bidang makanan awetan, dari bahan nabati dan hewani bisa menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Apakah makanan awetan dari bahan nabati dan hewani dapat dijadikan peluang usaha? Jawabannya adalah ya, dapat. Berbagai jenis sumber daya nabati maupun hewani yang ada di masing-masing daerah dapat dijadikan bahan baku dalam pengolahan makanan awetan. Sebagai seorang wirausaha, tentunya sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan usaha yang dijalankannya. Berpikir kreatif untuk selalu melakukan pengembangan produk atau diversifikasi produk agar lebih variannya dan memiliki kelebihan dibanding pesaing lainnya. Varian misalnya kalau untuk produk keripik pisang ya, itu tidak hanya rasa ori, tapi juga kita mengembangkan varian produk keripik pisang coklat atau keripik pisang rasa nangka seperti itu. Nah, inovasi atau modifikasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Inovasi atau modifikasi ini dapat dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan tampilan produk akhir. Lalu apa sih ide dan peluang usaha itu? Nah, ide itu merupakan rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Jadi ide itu dapat bermula ketika seseorang melihat kondisi hasil panen jagung melimpah, lalu harga jual menurun. Akibatnya petani merugi. Kondisi ini membuat seseorang berpikir untuk membuat ide usaha, misalnya popcorn. Lalu apa sih peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang untuk menciptakan suatu usaha. Peluang usaha pengolahan makanan awetan nabati dan hewani
memiliki arti bahwa suatu kesempatan yang muncul dan menjadi sebuah ide dalam pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewan. Ide adalah rancangan, ya. Kemudian peluang itu adalah kesempatan yang muncul. Kalau hal ini idenya itu buka usaha popcorn. Nah, peluangnya ya, ini adalah kondisi panen jagung yang melimpah dan harganya yang turun. Gitu. Dalam membuat usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani, seorang wirausaha perlu merencanakan dan menganalisis usaha yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha, resiko, serta kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Untuk analisisnya itu menggunakan SWOT. Untuk lebih jelasnya di slide ini. Nah, ya, SWOT itu terdiri atas 4 kata: strength, kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan itu, weakness, kekurangan atau kelemahan yang menghambat keberhasilan mencapai tujuan perusahaan, opportunity, kesempatan atau peluang pada usaha dan mendorong keberhasilan mencapai tujuan perusahaan. Misal kompetitor atau pesaingnya sedikit, itu bisa menjadi peluang. Kebijakan pemerintah, adanya kemudahan untuk mengurus legalitas usaha. Nah, itu juga peluang. Terus kondisi lingkungan sekitar, misalnya daya beli masyarakatnya meningkat. Kemudian daerahnya strategis gitu. Atau mungkin hasil panen, misalnya kalau usahanya popcorn, hasil panennya jagung melimpah, itu juga bisa jadi peluang. Kemudian threat, ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan kerugian bagi usaha. Di sini, setiap kita mau menjalankan usaha, keempat hal ini itu selalu ada, ya, selalu menghinggapi suatu usaha. Namun, ketika strength, kekuatan, dan opportunity itu jumlahnya lebih besar daripada weakness, kelemahan, dan threat, ancaman, ya. Jadi strength dan opportunity-nya lebih besar daripada weakness dan threat. Itu suatu ide, ya, itu bisa dijadikan untuk usaha yang sesungguhnya, bisa diwujudkan dalam usaha yang sesungguhnya. Namun apabila weakness dan threat-nya itu lebih besar daripada strength dan opportunity, maka suatu usaha itu tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Atau intinya harus dilakukan pemikiran ulang untuk mendirikan usaha tersebut gitu. Nah, faktor yang dapat memunculkan suatu ide itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu dari dalam diri wirausaha tersebut. Misalnya pengetahuan, pengalaman, minat, intuisi yang muncul dari individu tersebut. Kalau intuisi misalnya saya tertarik untuk jualan kebab karena keinginan saya untuk menggeluti bisnis tersebut, itu intuisi. Kalau pengalaman misalnya pernah menjadi karyawan di suatu resto kebab. Kalau pengetahuan misalnya dia lulusan dari jurusan tata boga gitu. Kemudian faktor eksternal, jadi faktor yang terdapat di luar diri pengusaha tersebut. Misalnya permasalahan yang dihadapi dan belum terpecahkan, kebutuhan yang belum terpenuhi, potensi usaha yang terdapat di lingkungan,
serta pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru di lingkungannya. Permasalahan yang dihadapi dan belum terpecahkan misalnya ketika kita ingin melindungi pakaian yang sudah kita jemur, kemudian tiba-tiba ada hujan mendadak kita tidak tahu, ya. Ada hujan mendadak kita tidak tahu, kita membutuhkan penjemur yang langsung menutup ruangannya saat hujan turun, misalnya gitu. Kebutuhan yang belum terpenuhi, misalnya kita ingin punya motor yang ada atapnya agar terhindar dari hujan, misalnya kayak gitu. Kemudian potensi usaha di lingkungan, misalnya daerah tersebut memang berpotensi untuk membuka usaha di bidang kuliner, serta pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi inginnya berbeda dari yang lain gitu. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial, yang pertama orisinil, harus mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa datang. Usaha yang dijalankan benar-benar sesuai keinginan wirausaha. Tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji. Ide usaha kreatif, ada keyakinan untuk sukses, dan ada rasa senang dalam menjalankan usaha. Itu untuk ide dan bagaimana rancangannya, itu silakan kalian baca di slide ini. Nah, untuk di akhir pertemuan, silakan kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan di slide ini. Kemudian nanti kalian kerjakan di Google Form yang sudah saya berikan. Untuk pertanyaannya silakan kalian lihatnya di sini, gitu ya. Di Google Form hanya sebagai lembar jawaban. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kendala dalam pemahaman materi, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa kalian tanyakan langsung ke saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.